Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan tentang rangkaian listrik 2. Pokok bahasan yang akan dibahas pada bagian ini yaitu yang pertama adalah persamaan yang terkait dengan pokok bahasan arus dan hambatan untuk mengingatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Kemudian jaringan listrik rumah yang berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, kemudian ada hukum Kirchhoff yang kedua, kemudian ada rangkaian hambatan. Yang pertama rangkaian hambatan secara seri, yang kedua secara paralel. Kemudian pokok bahasan ini dilengkapi dengan contoh-contoh soal dan penyelesaian serta soal-soal latihan untuk tantangan kita. Baik, para pemirsa, untuk mengingatkan kembali persamaan-persamaan pada arus dan hambatan, kami akan tayangkan sesaat. Nah, ini adalah rumus-rumus yang merupakan dasar rangkaian listrik, yaitu dari besaran listrik, yaitu arus, kemudian hambatan, tegangan, dan daya yang masing-masing dapat dinyatakan dalam tiga persamaan yang berbeda. Mana yang kita pakai tergantung dari besaran yang diketahui untuk menghitung besaran yang akan ditanyakan nanti. Sedangkan sebelah kiri adalah rumus-rumus dasar untuk arus, kemudian hambatan, hukum Ohm, kemudian daya listrik dan energi listrik. Silahkan ini diingat kembali. Nah, kemudian pada rangkaian listrik pertama itu telah dibahas tentang hukum Kirchhoff yang pertama, yang intinya adalah tentang arus cabang, bahwa jumlah arus yang menuju ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan. Jadi kalau ada I1 pecah jadi I2 dan I3, maka I1 sama dengan I2 plus I3. Sebaliknya, kalau ada I4, I5 yang gabung jadi satu menjadi I6, maka I6 sama dengan I4 plus I5. Nah, kemudian para pemirsa, untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu tentang arus loop, yaitu bahwa di dalam suatu loop tertutup itu berlaku persamaan sigma IR ditambah dengan sigma E sama dengan 0, di mana I adalah arus listrik dalam rangkaian loop tertutup yang pada dasarnya dapat ditentukan secara acak atau sembarang saja. Nanti kalau ketemu negatif, artinya arah arus terbalik. Kemudian yang kedua hambatan itu selalu positif kemanapun arah arus. Kemudian yang ketiga adalah GGL, gaya gerak listrik atau baterai. Nilai positif dan negatif tergantung arah loop dengan polaritas baterai. Kalau arah loopnya ketemu dengan kutub positif, maka nilai GGL-nya positif. Sebaliknya, kalau ketemu kutub negatif arah loopnya, maka nilai GGL-nya negatif. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua ini itu banyak dipakai sebagai dasar dalam rangkaian satu loop maupun dua loop yang telah dibahas dalam rangkaian listrik satu. Nah, berikutnya para pemirsa, yaitu tentang rangkaian hambatan. Yang pertama, hambatan itu dapat disusun secara seri yang dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya ada tiga buah hambatan yang disusun seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, atau ada lampu 1, 2, 3 yang disusun seri, kemudian dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan. Nah, ini dapat digantikan dengan satu nilai R ekuivalen atau pengganti dari susunan seri tersebut. Dari hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu bahwa sigma IR ditambah dengan sigma E sama dengan 0, maka kalau kita lihat rangkaian dari atas, kemudian turun ke bawah sampai kita hitung dari awal kita mulai, maka berlaku persamaan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3, itu harus sama dengan V sumber atau minus E sama dengan 0 ya. Maka arus I itu menjadi V per R1 plus R2 plus R3. Nah, kemudian kalau dari rangkaian ekuivalen hukum Kirchhoff yang kedua, ini kita terapkan berarti I kali R ekuivalen, kemudian minus
V sama dengan nol, atau I kali R ekivalen sama dengan V, atau I sama dengan V per R ekivalen. Nah, persamaan kiri dengan kanan ini harus sama karena ini ekivalennya. Maka dari dua persamaan ini dapat disimpulkan bahwa R seri atau R ekivalen itu sama dengan jumlah hambatan tersebut, yaitu R1 plus R2 plus R3. Nah, kemudian kalau rangkaian paralel itu dapat digambarkan sebagai berikut, para pemirsa. Ini ada eh, tiga buah hambatan. Maaf, gambarnya yang ini ya. Jadi rangkaian paralel itu ada R1, R2, R3 disusun ke bawah, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Atau kalau dalam bentuk lampu, lampu satu, lampu dua, lampu tiga, kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, ini dapat digantikan dengan satu nilai R ekivalen. Nah, dari persamaan hukum Kirchhoff yang pertama tentang arus cabang, maka jumlah arus cabang itu sama dengan jumlah arus yang menuju ke titik cabang tadi. Jadi kalau ini ada arus I, kemudian pecah menjadi I1, I2, I3, maka I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Untuk rangkaian paralel, maka besaran yang sama adalah potensial. Maka potensial pada R1 sama dengan potensial pada R2, sama dengan potensial pada R3, sama dengan V. Nah, sehingga dari persamaan hukum Kirchhoff yang pertama ini, maka I1 bisa diganti dengan V per R1, I2 bisa diganti dengan V per R2, I3 bisa diganti dengan V per R3. Nah, jadi kalau V-nya sama untuk susunan paralel bisa ditarik keluar, maka I sama dengan V kali 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3. Nah, kalau susunan paralel ini digantikan dengan satu nilai R ekivalen, kemudian kita terapkan hukum Kirchhoff yang kedua, maka berlaku I kali R ekivalen, kemudian ke sini ketemu dengan kutub negatif minus V sama dengan 0, atau I sama dengan V per R ekivalen. Atau kalau ditarik V-nya keluar menjadi I sama dengan V kali 1 R ekivalen. Nah, kalau kita analogikan persamaan kiri dengan persamaan kanan, maka 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3 itu menjadi 1 R ekivalen. Jadi kesimpulannya adalah untuk rangkaian paralel maka nilai ekivalen atau penggantinya memenuhi persamaan sebagai berikut. 1 R paralel sama dengan 1 R ekivalen sama dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3. Kalau hambatannya hanya ada dua, ya berarti 1 R1 plus 1 R2 saja. Kalau hambatannya ada 4, berarti 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3 ditambah lagi dengan 1 R yang keempat. Itu kalau ada 4 hambatan disusun secara paralel. Jadi para pemirsa, kesimpulan untuk susunan hambatan, kalau hambatan disusun secara seri seperti gambar ini, maka nilai ekivalennya sama dengan jumlah masing-masing hambatan. Sedangkan kalau hambatan disusun secara paralel seperti gambar kiri beri bawah berikut ini, maka nilai ekivalennya memenuhi persamaan 1 ekivalen sama dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3. Demikian teori tentang rangkaian seri dan paralel untuk hambatan. Untuk kelengkapan soal latihannya akan kita lanjutkan dengan video yang kedua yang akan ditayangkan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.